Halo minasan, kembali lagi bersama saya si El Zombie. Kali ini saya akan membahas film Korea yang berjudul All of Us Are Dead. Ini merupakan series yang berjumlah 12 episode. Film ini diadaptasi dari sebuah webtoon populer, berkisah tentang zombie-zombian yang berawal dari tikus. Dan bagaimana kisahnya, langsung kita mulai filmnya. Ini dia, All of Us Are Dead. 아, 몰라요. 몰랐어요, 진짜. أجسم السعادة دون ما 하려고? 너 유서에 내 이름 썼다며? Awal scene dimulai dengan pembulian terhadap seorang siswa oleh teman-temannya. Pukulan bertubi-tubi pun menghantam muka. Setelah itu tiba-tiba siswa ini berperilaku aneh dan mulai balik melawan pria ini. Akan tetapi anak ini malah terlempar dari atas gedung. 전원에서 오피 못하면 거기 도착해도 DOE예요. Lalu scene berganti ke sebuah rumah sakit. Seorang pria masuk begitu saja ke ruangan IGD. Pria itu merupakan ayah dari siswa yang dibully sebelumnya. Anaknya meminta maaf karena tidak bisa membunuh pembuli tersebut. Kemudian siswa ini berubah seperti bukan manusia dan berperilaku aneh. Lalu ayahnya dengan berat hati memukulnya dengan menggunakan Alkitab. Kirain kesurupan guys, terus mau dibacain gitu pakai Alkitab, ternyata buat mukul kepalanya. Aduh. Kemudian ketika di jalan ternyata pria ini memasukkan anaknya ke dalam koper. Yang dikira anaknya sudah tewas, ternyata anaknya ini masih hidup dan menarik pria ini. Lalu scene berganti pada sebuah lokasi di sekolah, yaitu SMA Yosan. Terlihat siswa-siswi sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, memperlihatkan kegiatan yang ada di sekolah itu. Kemudian ada seorang siswi yang baru saja terbangun dari kelas. Ia ditinggalkan temannya di kelas. Kemudian tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Kemudian ia mengeceknya. Ketika didekati, suara itu berasal dari sebuah kotak. Pas dibuka kotak itu, ternyata hanya seekor tikus putih. Siswa ini memasukkan jarinya ke kotak bermaksud untuk menggoda tikusnya. Akan tetapi tangannya malah digigit. 야, 어디 가? Tiba-tiba datanglah seorang guru dan bertanya, "Sedang apa kamu?" Cewek ini menjawab, "Gigitannya menyebalkan." Karena anak ini tergigit tikus, tiba-tiba guru ini membawa anak ini masuk kembali dan tidak keluar lagi. Kemudian kedua pria yang bernama Yungsu dan Yongsan, kita panggil aja Yong dan San ya, biar mudah menyebutnya. Mereka merupakan sahabat baik. Lalu datanglah teman ceweknya yang bernama Unjo dan Isak. Hari ini merupakan hari launching pembukaan ayam goreng miliknya ibunya si San. Ibunya San menyuruh temannya untuk mentester ayam goreng buatannya secara gratis. Ketika sedang makan, ia menceritakan tentang guru Sen yang bernama Fali. Mereka mengatakan guru Li ini memiliki sifat yang aneh, akan tetapi Pak Li ini pintar. Setiap hari bau Pak Li ini seperti baunya mayat. Pak Li ini terlihat di awal scene-nya guys, dia memukul anaknya pakai Alkitab itu. Setelah makan, mereka pun pergi untuk pulang. Malam harinya, satpam patroli dan mengecek di semua kelas. Di situ terlihat ada siswa yang tersekap, akan tetapi satpam ini belum menyadari ada siswi itu ada di sebuah ruangan.
Pada pagi harinya, Unjo yang sedang makan pagi bersama ayahnya ini guys bekerja di sebuah pemadam kebakaran. Selesai sarapan, Unjo pun langsung menemui Sisan yang berada di depan apartemen. Mereka ini bertetanggaan guys. Mereka melakukan sweet, yang kalah harus membawa tas salah satu yang menang. Unjo yang kalah harus membawa tas milik San. Kemudian mereka berangkat ke sekolah. 들어. 이거 봐라. 가자 딱가리. Beberapa siswa terlihat menerobos masuk ke kawasan apartemen sewaan, dikarenakan lewat situ merupakan jalan alternatif tercepat, hanya siswa yang tinggal di situ yang boleh masuk. Di sisi lain, beberapa siswa menunggu lampu merah untuk segera jalan memasuki sekolahan. Terlambat sedikit saja mereka akan terkena pengurangan poin. Di sini Onjo terlambat beberapa detik. Kemudian Suyok, kita panggil aja Hyok, sedang melihat seseorang siswa yang mengalami pembulian. Kemudian Hyok mengikutinya. Benar saja, mereka sedang melakukan pembulian. Hyok yang datang menyuruh menghentikannya. Tidak ada yang berani terhadap Hyok. Kemudian Hyok membawa siswi ini pergi, akan tetapi siswa berandal ini malah mengancam siswi yang dibully ini akan disebarkan videonya ke ibunya. Karena takut diancam, siswi ini pun balik lagi. Ketika Hyuk ingin pergi ke kelas, ia dihentikan oleh Unjo untuk menyuruh menemuinya di atas atap setelah istirahat makan siang. Hyuk berkata ia tidak ingin berkelahi lagi. Hyuk ini merupakan siswa yang senang berkelahi dulunya guys, dan paling ditakuti di sekolahnya. Ketika di kelas, Unjo ini ternyata suka sama Hyuk. Suatu ketika, siswi yang bernama Nayeon memarahi seorang siswa yang bernama Gyeongsu karena ia jijik dengan siswa miskin. Setelah itu jam pelajaran dimulai, masuklah guru bahasa Inggris. Dia bernama Bu Park. Park menanyakan satu siswi yang tidak pernah masuk, ternyata siswi itu adalah yang disekap oleh guru Lee. Selesai jam sekolah, Bu Park menanyakan Pak Lee tentang siswi yang hilang. Kemudian Pak Lee menjawab, dia tidak melihat sama sekali. Kemudian setelah Bu Park pergi, Pak Lee memeriksa lagi siswi yang disekapnya. Siswinya itu bertingkah aneh sekali. Lee ternyata mengembangkan virus yang sedang ia kembangkan. Alhasil Lee ini berkaitan dengan kejadian anaknya yang tempo hari. Karena keanehan siswi ini sama dengan anaknya. Kemudian Pak Lee pun mengajar di kelasnya. Gunam siswa berandalan terus membuli terhadap siswi yang ia bully waktu tempo hari. Pak Lee sedang mengajar tentang sebuah virus dan mengatakan parasit yang masuk ke inang manusia, virus itu bisa mengendalikan tubuh inangnya. Ketika itu Huso, seorang siswa terlihat tidak sehat dengan badannya yang pucat dan ia izin ke toilet. Lalu kita diperkenalkan dengan ketua kelas yang bernama Namra. Ia adalah siswi yang terpintar dan terdingin. Bu Park memanggil Hyuk untuk mengerjakan soal di papan tulis. Kemudian datang seorang siswi yang disekap dan masuk ke dalam kelas. Kemudian temannya membawa siswi tersebut ke ruang UKS untuk diobati. Pas saat diperiksa, suhu tubuhnya sangat dingin, dan siswi ini memberontak terus-menerus seperti ingin menggigit. Hesu yang badannya kurang enak, dia ingin beranjak pulang. Kemudian Isak yang kembali ke kelasnya mengabarkan temannya yang di UKS seperti orang yang ingin menggigit dan aneh. Karena sakitnya parah, akhirnya siswi tersebut dibawa ke rumah sakit. Kemudian Unjo memberikan name tag-nya kepada Hyuk, yang artinya Unjok mengajak pacaran Hyuk. Ketika Hyuk ingin menyatakan sesuatu, tiba-tiba datanglah si San. San mengkhawatirkan keadaan Unjo. Alhasil Hyuk pun tidak jadi berbicara. Pak Lee yang melihat siswa yang disekap menghilang, ia pun panik dong. Kemudian Pak Lee dipanggil oleh kepala sekolah. Dia dianggap melakukan pelecehan terhadap siswi. Kemudian saat Pak Lee keluar ruangan, datanglah seorang polisi yang ingin menangkap Pak Lee. Di lain scene, dokter yang terkena gigitan siswi yang sakit merasa badannya terasa aneh. Kemudian dokter itu meminum obat. Tetap saja badannya tak kunjung normal. Jam istirahat pun dimulai. Terlihat suasana murid sedang makan siang. Unjo menceritakan tadi pagi yang ia menembak Hyuk untuk berpacaran. Kemudian Isak pun kaget mendengarnya. Hyuk ini banyak yang menyukainya. Di lain scene, Hyuk menemui Namra. Ternyata Hyuk ini malah menyukai Namra karena sifat Namra yang begitu dingin dan pendiam. Diperlihatkan dua siswa nakal sedang merekam dokter yang berperilaku aneh. Kemudian dokter tersebut menabrakkan dirinya ke tembok, lalu menggigit salah satu siswa nakal tersebut.
Siswa yang digigit dokter pun berperilaku aneh seperti zombie. Yang digigit pun saling menggigit siswa yang lainnya. Di lain scene diperlihatkan siswi yang sering dibully ingin bunuh diri, akan tetapi ada seorang siswa yang mencoba menghalanginya. Ketika siswi ini melihat ke bawah, banyak orang-orang yang meloncat dari jendela dengan muka penuh luka. Uncu meminta tolong ke San untuk membantunya mendekati Hyuk. Karena San ini suka sama Unjo, San ini terasa patah hati. Saat San ingin pergi, terlihat banyak orang berlarian. Ternyata zombie masuk ke kantin dan membuat para siswa berlarian. Saat terjadi pembulian terhadap siswa gendut, tiba-tiba banyak orang berlarian yang tidak tahu kenapa terjadi. Shin beralih kepada kepala sekolah yang menerima telepon dari polisi yang mengatakan banyak orang seperti zombie di sekolahnya. Kemudian para guru dikumpulkan karena masih ada siswa yang tidak mengumpulkan HP dan menyuruh menyelesaikan masalah yang terjadi. Apalagi sekarang sekolah sedang ada pemeriksaan akreditasi untuk menjadi sekolah terbaik di Korea. Bu Park yang setelah dari rapat melihat siswa yang digigit oleh siswa lainnya. Di scene kantin terlihat kantin yang berantakan menjadi chaos. Terlihat banyak zombie menggigit siswa yang belum tertular. San pun yang berada di kantin mencoba menyelamatkan Unjo dan mencari cara untuk keluar dari kantin tersebut. Guinam pun mencoba menghindari dari gigitan zombie tersebut. Akhirnya San berhasil keluar dengan cara melewati jendela kantin dan mengajak Unjo untuk melarikan diri. Tiba-tiba ada sebuah mobil pembawa kayu menabrak sebuah dinding sekolahan. Ternyata supir itu telah terinfeksi virus zombie. Kemudian di jendela masuk seseorang, yaitu Hyuk dan Namra, yang masuk menggunakan tangga. Di luar kelas, terlihat zombie yang memaksa untuk masuk. Di kantor polisi terlihat Pak Lee yang sedang diinterogasi oleh seorang polisi. Polisi mengatakan ada laporan bahwa Pak Lee ini memperkosa siswanya. Guru Lee mengatakan jika ini semua terjadi bakal banyak korban yang berjatuhan sebentar lagi. Guru Lee ini juga terduga telah membunuh anaknya sendiri. Kemudian Pak Lee menceritakan sesuatu. Hidup ini seperti kucing yang memangsa tikus. Kucing seperti siswa yang nakal dan tikus bagaikan orang yang dibully. Pak Lee yang pintar dalam bidang sains mencoba sebuah eksperimen agar tikus tidak takut terhadap kucing. Setelah itu ia mencoba anaknya sebagai bahan percobaan agar anaknya yang selalu dibully dapat mempunyai sifat yang berani. Ini berubah di rumah sakit. Siswi yang dibawa ke rumah sakit ketika ingin dimasukkan ke ruang pengecekan tiba-tiba memberontak. Siswi itu ternyata terinfeksi zombie, kemudian siswi itu pun menggigit orang-orang di rumah sakit Hyosan. Kemudian diperlihatkan murid yang setelah selesai dari kejuaraan memanah akan pulang ke SMA Hyosan. Siswi Hari pun sedang dimarahi oleh pelatihnya karena gagal membawa pulang medali. Seorang siswa menghubungi kepolisian untuk memberitahu bahwa banyak zombie di sekolahnya. Akan tetapi polisi ini malah mengabaikannya karena menganggap siswa ini sedang ngeprank aja. Dikarenakan banyak murid yang sering ngeprank kepolisian gara-gara kebanyakan nonton YouTube prank. Unjo kemudian memiliki ide untuk menelpon damkar. Dengan alasan SMA Yosan sedang terjadi kebakaran. Setelah itu tim pemadam kebakaran pun segera menuju ke SMA Yosan. Nayeon, siswi orang kaya ini kemudian memarahi ketua kelas yaitu Namra karena diam-diam saja dan tidak melakukan apapun. Namra mengatakan, kenapa baru seperti ini kalian menganggap aku ketua kelas?
Ternyata Namra ketika di kelas, ia tidak dianggap oleh teman-temannya sebagai ketua kelas. Tiba-tiba datang seorang guru yang masuk ke dalam kelas dan menyuruh semua menutup akses pintu masuk ke dalam kelas. Unjo ketika itu melihat tangan gurunya ini seperti terkena gigitan zombie. Mereka semua pun merasa panik karena guru ini sepertinya terkena gigitan zombie. Benar saja, hidung gurunya pun mulai berdarah dan kejang-kejang seperti ingin berubah menjadi zombie. Tiba-tiba guru tersebut menggigit siswa di dalam kelas. Kemudian San dan kawan-kawannya menahan guru tersebut dan mereka pindah ke kelas lainnya. Hyuk pun melawan zombie-zombie yang menyerang, kemudian pintu pun digunakan untuk menahan zombie tersebut. Di bawah tangga, Suyok menyuruh yang lainnya untuk pergi, dia akan menahannya. Di kelas atas mereka mencoba terus mencari kelas yang bisa dipakai untuk berlindung, akan tetapi ada kelas yang masih tergembok. Singkat cerita, mereka berhasil masuk kelas. 핸드폰 어딨어? 내가 다시 전화해. Setelah merasa sudah aman, Unjo mencari keberadaan Hyuk, namun ia tidak menemukan Hyuk di sini. Beralih ke atap gedung. Kedua siswa sedang berbincang dan mengatakan bahwa ia ingin semua manusia mati karena dunia ini seperti neraka. Di lain scene terlihat siswi yang di toilet sedang merokok. Siswi ini bernama Mijin. Dia adalah siswa senior. Sebelah Mijin ini terlihat ada seseorang yang mengalami gejala seperti ingin berubah menjadi zombie. Dan benar saja, dia tergigit di bagian bahunya. Kemudian Bupak terlihat selamat dari serangan zombie yang menyerangnya tadi. Lalu Mijin mengajak siswa gemuk itu untuk membunuh siswi yang berubah menjadi zombie tersebut. Mijin kemudian menusukkan tongkatnya ke mulut siswi tersebut. Tapi yang namanya zombie pasti kuat, akan tetapi datanglah hari yang melepaskan panah. Kembali ke Bupak. Melalui toa sekolah ia mengumumkan kepada siswa yang masih hidup untuk berlindung ke tempat yang aman. Pemadam kebakaran yang sekaligus ayah Unjo mulai memasuki gedung Hyosan. San pun di sini cemburu karena Unjo masih saja memikirkan Hyuk yang khawatir. Kemudian Isak menggenggam tangan Unjo ketika Unjo memegang tangan Isak. Tangan Isak terasa dingin, kemudian Isak pun berdarah hidungnya. Ternyata Isak tergigit zombie pada saat sebelum masuk ke kelas tadi. Isak pun merasa panik dan melihat ke kaca, kemudian berubahlah Isak menjadi zombie. Kemudian Isak dikeluarkan dengan cara didorong ke arah jendela. Akan tetapi Unjo malah menolongnya karena Unjo teringat semasa ia bersahabat. Sehingga Unjo tak tega jika membiarkan Isak mati. Namun San memukuli Isak supaya terjatuh. Hal ini dilakukan karena supaya Unjo tidak terpapar virus zombie dari Isak. Diperlihatkan Hyuk yang sedang mengumpet di kelas. Ia menghindari dari banyaknya zombie. Kemudian di luar kelas banyaknya zombie yang menumpuk membuat jendela terlihat tidak kuat untuk menahannya. Kemudian mereka berinisiatif untuk menggunakan selang digunakan untuk turun. Dengan susah payah San pun berhasil menggapai selangnya. Akhirnya mereka menganyam selang untuk membuat sebuah pijakan. Gyungsu orang pertama yang turun. Kemudian saat dia turun dari kelas, di kelas bawah ada Ibu Pak yang berada di ruang siaran. Lalu Gyungsu pun menyuruh temannya untuk segera turun. 나 먼저.
빨리 빨리. 아니 천천히 조심. 다른 애들은 같이 있었어? 아 지금 다 과학실에 이제 내려올 거야. 됐어. 잡아. 빨리 내려가. Semua telah turun, tersisa San dan Unjo. Kemudian karena si San ini sedang bucin, dia menyuruh Unjo untuk turun terlebih dahulu. Shin berubah ke Hyuk yang sedang berusaha kabur daripada zombie. Ia terpaksa menghindar dengan cara merayap di pinggir tembok sekolah. Lalu kembali ke San yang membantu Unjo turun. Ketika Unjo sampai masuk ke kelas siaran, tiba-tiba kelas atas jebol dan zombie merangsak masuk dan menyerang San. Diperlihatkan Hesu yang melahirkan seorang bayi. Ternyata Hesu ini sakit perut dikarenakan ia sedang hamil. Kemudian Hesu pun meninggalkan bayinya. Shin berganti ke Pak Lee. Ia mengatakan semua orang akan mati sebentar lagi. San yang terjatuh berhasil memegang tali dan ia ditarik oleh zombie kakinya. Hyuk yang melihat itu, ia langsung melompat dan menyerang zombie itu hingga jatuh ke bawah. Kemudian mereka pun selamat dan masuk ke kelas siaran. Nayeon yang murid orang kaya mulai membuat keributan dengan menyalahkan murid miskin yaitu Gyungsu penyebab semua ini dan menghinanya sebagai penerima bantuan sosial. Bupak kemudian memarahi mereka semua dan mendinginkan suasana. Kemudian Bupak mencari informasi di media sosial tentang virus ini. 너 다시는 그런 소리 하지 마. 그리고 경수 너 임마 무슨 상황인지도 모르는데 좀비 아니에요? 지금 휴대폰이 없어서 우리도 신고했는데 안 와요. 현주부터 시작된 거면 어떡해요? 현주 병원 잠깐만. 이거 되는 거지? 야 인터넷 거야 근데? 켰어? 되겠지? 자국통이라 느려서. Shin berganti ke Hesu. Dia yang sedang jalan hampir tertabrak mobil polisi. Ternyata di dalam mobil polisi tersebut telah terinfeksi virus zombie. Zombie sudah menyebar di perkotaan. Hesu pun kembali ke tempat tadi untuk mengambil bayinya. Kembali ke kelas penyiaran. Mereka yang sedang mencari informasi di Facebook tiba-tiba dikejutkan dengan zombie yang terjatuh dari atas dan menyangkut di selang air yang tadi. Gyungsu pun langsung memukuli zombie itu agar jatuh dari luar kaca tersebut. Tanpa sengaja, Gyungsu terkena pukulan oleh temannya, lalu dipukullah dengan CPU dan akhirnya zombie itu pun jatuh. 괜찮냐? Ayah Unjo yang seorang damkar berhasil menyelamatkan guru-guru Hyusan di sana. Lalu Naya mengatakan Gyusun telah terkena gigitan padahal dirinya terluka karena pukulan CPU tadi oleh Suyo. Lukanya pun terlihat goresan bukan gigitan. Nayan pun terus mendesak bahwa Gyusun terkena gigitan dan menyuruhnya diisolasi di kelas lain. Kemudian Bupak pun setuju. Namun jika Gyusun tidak berubah zombie dalam waktu 30 menit, Nayan harus meminta maaf ke Gyusu. Kemudian Gyusu masuk ke ruang siaran untuk dikarantina. Shin berpindah ke Gwinam yang sedang bertarung melawan zombie. Kembali ke ruang penyiaran sudah 30 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda bahwa ia berubah menjadi zombie. Lalu Shin berganti ke ibunya San yang sedang membuka restorannya. Ibunya San melihat televisi berita tentang zombie yang menyebar di SMA Hyosan. Ibu San yang panik, ia mencoba menelpon pihak sekolah akan tetapi tidak ada jawaban. Lalu ibunya San kemudian berinisiatif untuk menuju ke SMA Hyosan. Beralih ke ruang kepala sekolah, salah satu damkar terkena gigitan zombie. Ayah Hunjo pun langsung mengikat anak buahnya itu agar tidak menggigit yang lain. Di kota terlihat polisi yang membuat barikade untuk memblokir para zombie.
untuk agar para zombie tidak bermigrasi ke kota lain. Ketika itu ibunya San yang ingin lewat pun tidak bisa, akan tetapi ibunya San ini mencari jalan alternatif untuk menuju SMA Yosan. Di tengah jalan, ibunya San hampir menabrak Hyusan dan kemudian membanting setir hingga menabrak tembok. Ada Hyusan yang sedang menggendong bayinya kemudian kabur. Kemudian ibunya San terpaksa berjalan kaki karena motornya rusak. Scene berganti ke Mijin dan Hari. Mereka mengecek keluar dan keadaannya chaos. Mereka berinisiatif untuk keluar dari sekolah karena menganggap bahwa polisi tidak akan datang. Mereka pun menyiapkan peralatan untuk keluar dari ruang toilet. Di ruang siaran, San mencoba menghibur Gyusu yang sedang di dalam ruang isolasi agar si Su ini tidak emosi. San pun yakin bahwa Gyusu tidak akan berubah zombie. San pun bilang ke Bupak bahwa waktu telah lebih dari 30 menit. Kemudian Bupak menyuruh Nayeon untuk meminta maaf ke Gyusu karena perjanjian sebelumnya jika Gyusu tidak berubah zombie maka Nayeon harus minta maaf. Kemudian Nayeon masuk ke ruangan dan meminta maaf ke Gyusu dan memberikan sapu tangannya ke luka Gyusu. Lalu Nayeon malah mengatakan hal yang buruk. Ia mengatakan bahwa Gyusu seharusnya pantas dihina karena dirinya yang miskin. Hal tersebut membuat Gyusun emosi dan ruangan menjadi panas. Lalu malam pun tiba, Gyusu tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Semua kaget yang melihatnya, padahal sebelumnya Gyusu tidak kenapa-napa. Dan sekarang tubuhnya merasa seperti aneh. Pandangan Gyusu pun kabur, kemudian ia berubah menjadi zombie yang ganas. 아, 씨발 나 아니라고. 나갈 거야 내가 나가면 되니까. 야 경자. San pun memancing sahabatnya tersebut untuk keluar lewat jendela. Ia tak percaya sahabatnya menjadi zombie. Hisu tiba di restoran milik ibunya San. Ia terkena gigitan zombie dan mencoba menyelamatkan bayinya dengan cara mengikatkan tangannya ke pintu restoran agar menahan zombie tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa menggigit anaknya di dalam. Ayah dari Unjo mengkhawatirkan anaknya yang bersekolah di Hyusan juga. Kembali ke kantor siaran, ternyata Nayeon mengoleskan dari bekas zombie tersebut ke luka tangan Gyusu. Semua murid terkejut. Namra kemudian menyuruh Nayeon untuk mengolesi sapu tangannya ke luka miliknya. Kemudian akan tetapi Nayeon tidak mau. Nayeon pun membenarkan kejadian tersebut. San yang merupakan sahabat dari Gyusu pun marah dan mengatakan kau adalah pembunuh, lalu mendorong Nayeon. Semua orang pun terlihat emosi kepada Nayeon. Kemudian Nayeon pun keluar dari ruangan dengan menangis. Bupak pun kemudian berbicara agar kalian tidak boleh ada yang mati lagi. Kemudian Bupak menyelamatkan Nayeon dan menarik kembali ke kelas. Seorang pria sedang ngeplok di mobilnya. Dia berkata akan pergi ke kota Yosan. Hal ini ia lakukan seperti YouTuber lain yang ingin mencari sensasi, yaitu viewers yang banyak. Banyak kabar burung kota Yosan ada zombie, karena belum ada kabar resmi dari pemerintah. Orang ini kemudian menyelinap masuk ke kota Yosan, dan ada juga Ibu San yang sedang menyelinap masuk ke SMA Yosan. Di ruang siaran, San terlihat masih bersedih karena sahabatnya berubah menjadi zombie. Unjo pun memberi semangat agar San tidak bersedih. Ibu San yang tiba di SMA memanggil Gyusu yang menjadi zombie. Alhasil ibunya San pun harus tergigit. Malam pun tiba ketika mereka berbincang, ada siswa yang ingin buang air kecil. Yang parahnya si gendut ini malah kebelet ingin buang air besar.
Lalu Daisy pun mencoba membuang air besar di depan jendela. Mereka disuruh bergantian menyiram. Lalu mereka pun menganggap Daisy itu gila. Ayah Hunjo yang berada di ruang petinggi Hyosan pun mengatakan bahwa bantuan akan tiba pada jam 11 pagi. Daesun pun yang perutnya terkena diare, ia sangat ingin buang air besar. Kemudian dibuatkanlah toilet darurat dengan bahan-bahan seadanya. Para cewek-cewek memulai memikirkan gimana caranya untuk menghubungi pihak polisi untuk memberi bantuan keluar dari sini. Jika mereka tahu masih ada yang selamat, mungkin dari pihak keamanan akan menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi para siswa meyakinkan siswi-siswi bahwa pihak bantuan akan datang esok hari. Diperlihatkan Guinam yang berhasil kabur dari kejaran zombie di kantin sebelumnya. Guinam mencoba kabur dengan menggunakan sepeda, alhasil itu hanya sia-sia. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan dan menghabisi semua zombie dengan pisaunya. Shin beralih ke sebuah toilet. Mereka berencana untuk kabur keesokan harinya, akan tetapi Mijin pun tidak yakin mereka bisa kabur dengan hanya sebuah panah. Hari yang merasa diremehkan, dia pun menampar Mijin. Mereka pun berantem dan dipisahkan oleh kedua siswa di situ. Shin berubah ke live streaming seorang pria. Ia memasuki sebuah gedung dan tiba-tiba ada seorang zombie bocil yang menyerang dia. Dan orang itu pun bergegas untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian polisi menginterogasi Pali tentang virus yang ia bicarakan dan yang terjadi di kota Hyosan saat ini. Dan detektif polisi ini marah ke Lee agar menjawabnya. Pali pun sudah memperingatkannya sebelumnya, namun kamu tidak percaya. Lalu flashback ingatan Pak Lee saat di rumah. Terlihat anak Pak Lee ini sering masuk rumah sakit akibat bulian dari teman-temannya. Saat rapat sekolah, Pak Lee pun sudah mengadu ke kepala sekolah, akan tetapi kepala sekolah menganggapnya itu hanya kenakalan remaja saja dan tidak dianggapnya serius. Kemudian Pak Lee membuat eksperimen untuk anaknya agar keberanian dalam dirinya muncul, akan tetapi yang terjadi anaknya malah berubah seperti zombie. Lalu polisi itu menanyakan apakah ada obat untuk menyembuhkannya, namun Pak Lee mengatakan dia tidak punya obat tersebut. Tiba-tiba zombie sudah masuk ke kantor polisi dan mulai berusaha masuk ke lantai atas. Pak detektif pun mulai mencoba menyelamatkan Pak Lee. Akan tetapi Pak Lee di sini terlihat dari raut mukanya merasa senang. Karena semua orang harus mendapatkan semua ini. Kemudian tiba-tiba Pak Lee terkena gigitan zombie. Setelah ia tahu terkena gigitannya, kemudian Pak Lee mengatakan bahwa penawar obatnya ada di dalam file laptopnya. Laptopnya itu berada di kelas Sains SMA Hyosan. Kemudian Pak Lee menyuruh detektif polisi itu pergi. Lalu Pak Lee menahan semua zombie agar detektifnya bisa pergi. Terlihat di depan polisi suasana chaos dan kacau. Kemudian detektif yang sudah keluar dari kantor polisi meminta bantuan seorang polisi muda mencari tempat yang aman dan akan pergi ke SMA Hyosan. Shin berganti ke ruang penyiaran SMA Hyosan. Hari pun sudah pagi, mereka semua mengecek keluar jendela berharap ada bantuan polisi datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi tidak terlihat satupun, hanya terlihat zombie yang berlarian di lapangan. Begitupun dengan Mijin dan Hari memeriksa keluar, tidak ada tanda-tanda militer ataupun pemerintah datang menolong. Hari pun berinisiatif untuk pergi saja karena tidak mungkin berdiam terus di sini. Kembali ke ruang penyiaran, mereka semua sudah merasa kelaparan. Sudah 2 hari mereka belum makan sama sekali. Shin berada di atap sekolah, seorang siswi dan siswa yang terjebak di sana. Seorang siswa ini mengatakan video telanjang milik siswi itu akan dikirim secara otomatis pada jam 9. Guinda meminta tembusan jika video tersebut ingin dihapus. Karena ada zombie mustahil ia menemui Guindam sekarang. Kemudian siswi itu nekat akan mencari Guindam dan HP yang mengupload video dirinya. Kemudian di ruang penyiaran, San berencana keluar ruangan dengan mencari alat komunikasi supaya ia dapat mengabarkan militer untuk bisa mengevakuasi mereka semua. Karena jika berdiam diri terus, para militer tidak tahu jika mereka masih hidup. Kemudian San pun ditemani oleh Hyuk untuk bergegas mencari alat komunikasi apapun. Karena di luar masih banyak zombie, mereka pun berjalan dengan merayap melalui dinding sekolahan. Kemudian wanita yang turun dari atap gedung terlihat tergigit zombie.
Akan tetapi tidak terlihat ia berubah menjadi zombie. Sun dan Hyuk akhirnya tiba di tempat penyitaan handphone mereka. Kemudian terlihat wanita yang tadi sedang menghancurkan handphone. Hyuk dan Sun pun bingung melihat wanita itu sedang menghancurkan handphone semua murid. Kemudian Sun melihat satu handphone yang tergeletak di lantai dan ia berusaha mengambilnya. Tapi sialnya ia malah ketahuan oleh wanita itu dan berusaha menangkapnya. Sun pun menyuruh Hyuk untuk kembali ke ruangan penyiaran. Kemudian Sun akan berusaha memancing zombie untuk mengikutinya. Setelah itu Hyuk pun pergi dari ruangan. Kemudian di lain scene, Guindam yang dibangunkan oleh kepala sekolah. Lalu Capsek menyuruh Guindam untuk memarkirkan mobil, namun Guindam beranggapan jika melakukan itu sama saja nyari mati. Lalu di ruangan Ayah Unjo, ia berusaha untuk menuju ke atas gedung yang lebih tinggi dengan cara mengevakuasi yang lain. Lalu Ayah Yungjo menahan zombie dengan menyemprotkan air miliknya. Kemudian beberapa menit, akhirnya semua bisa naik ke atas. Kemudian Ayah Unjo pun ditolong ke atas. Ayah Unjo ini sudah kekelahan akibat menahan zombie dengan semprotan pemadam yang tekanannya kuat. Kemudian Sun terlihat sedang menghindari zombie agar tidak tergigit zombie. Kemudian Sun menemukan ruangan, akan tetapi ia melihat Guindam sedang mengikat Capsek. Sun pun menyuruh Guindam untuk melepaskannya. Dia pun merekam kejadian itu dan akan mengancam mengirim video itu ke polisi. Namun Guindam malah menyayat Capsek tersebut dan meninggallah Capsek tersebut. 이게 교재가? 제발 쓰레기짓 좀 그만해. 너는 평생 일진들 뒷수발이나 드는. Sun pun yang panik kemudian keluar ruangan dan berlari kabur dari Guindam. Sun yang kabur kemudian Guindam mengejarnya dan melempar pisau dari jauh, kemudian mengenai punggung dari Sun. Di lain scene, Hari yang sedang memanah semua zombie di ruangan sekolah. Hari kemudian mengecek ruangan yang tempat adiknya belajar, tapi isinya semua zombie. Di ruangan penyiaran, semua siswa khawatir dengan keadaan Hyuk dan Sun. Sampai saat ini belum kembali. Kemudian di atas gedung sudah datang helikopter untuk mengevakuasi semua para guru di sana dan mereka akan dibawa ke kota yang aman. Di berita dikabarkan bahwa pasar saham terjadi anjlok dan diakibatkan oleh virus zombie yang menyerang kota Hyosan. Masyarakat melakukan demo untuk menolak warga Hyosan yang dievakuasi ke kotanya karena ditakutkan virus ini akan menyebar ke kotanya. Beberapa orang melempari dengan telur dan bahan-bahan lainnya. Kemudian pemerintah sudah mulai bergerak dengan menerapkan darurat militer. Semua akses menuju Hyosan akan diblokir agar tidak ada zombie yang masuk ataupun keluar, ataupun orang bisa masuk ke dalam Hyosan. Kemudian akhirnya Hyuk kembali. Unjo yang tidak peduli dengan Sun seketika khawatir dengan keadaan Sun yang tidak kembali bersama Hyuk. Kemudian scene berganti keadaan Sun yang terlempar pisau oleh Guindam. Dan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Guindam yang meminta video pembunuhan Capsek itu pun dihapus, tapi Sun menolaknya. Kemudian berantemlah mereka di atas lemari. 핸드폰 내놔. 너 사람 죽였어, 살인자 새끼야. 네가 죽여. 살려줄까? 꺼져.
dengan dikerumuni oleh zombie di bawahnya. Kemudian Sun yang terdesak akhirnya terpaksa mencolok matanya Gwindam dengan ujung handphonenya. Akhirnya Gwindam pun harus tergigit oleh zombie. 너 죽인다. Di lain scene, wanita itu masih menghancurkan handphone. Walaupun sudah tergigit zombie, dia tidak berubah menjadi zombie dan tidak diganggu oleh zombie. Mungkin akan terungkap di akhir cerita. Gwynam yang terlihat tergigit zombie, kemudian Sun mencoba kabur dari gerombolan zombie dan berusaha mencari jalan keluar. Sun pun bergegas menuju lorong asap dan berpikir jika lewat sana, zombie tidak bisa naik ke tangga. Di lain scene, Panglima Militer memberikan statementnya. Darurat militer sudah mulai dijalankan, dan semua akses internet di Hyosan akan dinonaktifkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sun pun yang mencoba menelpon tidak bisa karena semua sinyal telah dinonaktifkan oleh pemerintah. Sun pun yang mengetahui sinyal HP-nya tidak ada, merasa sangat emosi karena usaha yang ia lakukan tadi sia-sia. Di ruang siaran, Unjo mengkhawatirkan Sun, akan tetapi Hyuk menenangkan Unjo bahwa Sun akan baik-baik saja. Kemudian si kacamata mencoba membuat ide dengan drone buatan. Dengan itu ia bisa memantau keberadaan Sun. Kemudian Unjo dan siswa kacamata bergegas untuk mencari drone tersebut. Di sini detektif dan polisi muda sudah berada di kota Yusan. Detektif pun mencoba mencari tempat yang aman dan masuklah ke toko milik ibunya Sun. Di tempat itu detektif menemukan bayi yang merupakan bayi dari Hyuse. Hyuse sendiri ia sedang terikat di pintu masuk toko. Kemudian Namra berbicara dengan Hyuk ketika ia memikirkan seandainya menjadi zombie, tapi Hyuk memarahi Namra dan menyuruhnya memikirkan yang baik-baik saja. Kemudian Sun keluar dari cerobong asap. Zombie pun langsung mengejarnya dan kemudian masuk ke kelas musik. Di ruang siaran, siswa berkacamata sedang merakit drone dengan serius. Akhirnya berhasil dan dia membuat drone. Dan misi pencarian pun dimulai. Drone mulai menyusuri kelas demi kelas dan diperlihatkan sedetail mungkin. Lalu Hari dan Mijin mulai berencana untuk turun ke kelas bawah. Mereka berencana untuk turun lewat jendela dan turun di atap kanopi bawah. Drone pun menyelusuri ruang kelas. Kemudian ketika ada zombie yang tersusuk panah, pria ini kenal dengan panah tersebut. Panah ini adalah milik kakaknya. Ternyata pria ini adalah adik dari Hari. Drone pun masuk ke kelas musik dan terlihat ada Sun yang masih selamat di situ. Mereka semua pun senang melihat Sun masih hidup. Hingga saat Hyuk refleks memeluk Hunjo. Namra pun sedikit cemburu. Kemudian Rom kembali dijalankan keluar sekolah agar mereka tahu apa bantuan sudah datang atau belum. Tetapi saat berjalan keluar sekolah, seorang siswi melihat orang tuanya telah terinfeksi virus zombie. Dia pun kaget dan sedih. Kemudian drone pun berhasil dipukul oleh zombie dan drone-nya pun rusak. Kemudian di area pengungsian yang penuh, mereka saling dorong-mendorong dan berebut untuk masuk. Ketika itu seorang wanita petinggi Hyosan ingin bersalaman dengan Pak Militer. Kemudian wanita dan semuanya disuruh pergi ke ruang karantina. Kemudian mereka dikarantinalah. Scene berganti ke SMA Yusan. Gwindam yang telah tergigit tiba-tiba tidak berubah menjadi zombie. Anehnya para zombie pun tidak mengkerumuni dia. Gwindam pun langsung mendekati kaca dan berkaca. Terlihat mata Gwindam buta dan dia langsung emosi. Kemudian Gwindam pun yang emosi langsung tanpa berpikir lama dia mencoba membalaskan dendamnya kepada Sun. Ia langsung mencari Sun di semua kelas. Lalu scene diawali oleh Pak Lee. Pak Lee mengatakan dalam rekamannya virus ini bernama virus Jonas, bukan virus Jonas. Kemudian kita beralih ke wanita yang tidak berubah menjadi zombie ketika itu. Dia sedang merias wajahnya, entah lagi ngapain dia ini. Lalu ada Hari yang berusaha merangsak masuk ke ruang kontrol. Walaupun zombie menghadang, tetap dia bisa mengatasinya. Anehnya ini panahnya nggak habis-habis guys.
Kemudian scene berganti ke Hyuk dan Namra. Hyuk menenangkan Namra, kemudian tiba-tiba seorang siswi mencoba bunuh diri karena mengetahui orang tuanya telah menjadi zombie, karena dia tidak punya harapan untuk hidup. Namun Unjo mencegahnya. Unjo pun menjelaskan semua wabah menyerang ke seluruh kota Yosan. Dia juga nggak tahu apakah orang tuanya masih selamat. Kemudian suara Toa terpencet dan Namra mempunyai rencana untuk memutar suara di sisi barat dan sisi timur. Kemudian zombie akan mendatangi sumber suara tersebut. Kemudian mereka akan bersama-sama untuk naik ke atas. Dimulailah rencananya. 또 계속 날아다니고 있어. 옥상에서 불 피우면 구하러 올지도. 따라다니는 건 맞는 것 같은데. 맞아. 소리만. 엄마가 시켜서. 다 좋다. 이거 완전 골동품인데? 그러면 내가 할게. 야, 나야 수혁이. 우리 혹시 나 여길 어떻게 와? 네가 뭐라고 할진 뻔히 안 들린다. 아 오지 말라고. 그러니까 지금 바로 갈게. 나만 쌌냐? 너만 쌌어. Sebelum itu ia memberitahu lewat Toa bahwa ia akan menyelamatkan San. Kemudian diputarlah suara. Saat suara diputar, benar saja, zombie berjalan menuju ke arah suara. Akan tetapi ada satu zombie yang sedang di tembok saja. Mungkin dia lagi nge-lag. Kemudian mereka bersama-sama berjalan perlahan untuk naik ke atas. Saat berjalan, si kacamata malah menjatuhkan sebuah botol. Zombie itu pun menengok, dan berlarilah mereka semua. Hyuk kemudian tertindih zombie dan akan tergigit. Ketika akan tergigit, datanglah Guinam yang menusuk zombie itu. Kemudian Guinam menanyakan Hyuk di mana keberadaan San, dan Guinam mengatakan dia akan membunuh San. Mendengar hal tersebut, Hyuk pun langsung menghajar si Guinam, kemudian mereka berkelahi. Karena Guinam terinfeksi virus, dia pun menjadi kuat. Saat Hyuk mulai akan dibunuh, datanglah Namra yang membantu Hyuk. Kemudian Namra digigit oleh Guinam. Hyuk yang terpancing emosinya langsung menjatuhkannya lewat jendela. Kemudian Namra dibawa Hyuk ke kelas musik. Hari dan kawan-kawan pun mulai merangsak masuk ke kelas, akan tetapi si gendut malah perutnya terkena kayu dan harus segera diobati. Kemudian Daishu memeluk San, yang akhirnya mereka bertemu lagi. Kemudian mereka mengatur rencana untuk pergi lagi. Sayang pada saat keluar kelas, musiknya malah berhenti. Alhasil zombie pun kembali mengejar mereka dan mereka kembali ke ruangan musik. Di sini terlihat lengan Namra terkena gigitan zombie dari Guinam. Scene berubah di tempat pengungsian. Ayah Chujo yang khawatir akan anaknya berencana untuk pergi kembali ke Huyusan. Saat militer membagikan makan siang, Ayah Choju menghajar pihak keamanan dan mengucapkan perpisahan kepada mereka. Kemudian pergi dengan menyamar menjadi petugas keamanan bersama partnernya. Di kelas musik, Hyuk meyakinkan temannya bahwa Namra tidak tergigit zombie, tetapi ia tergigit oleh Guinam. San pun mengatakan bahwa Guinam telah tergigit zombie karena saat bertengkar dengannya, Guinam kalah dan terjatuh. Kemudian zombie menggigitnya. Kemudian Hyuk mengatakan Guinam masih seperti manusia. Hyuk pun bertanggung jawab akan menjaga Namra sampai waktu yang ditentukan. Dia pun menggenggam tangannya Namra. Namra seketika berubah zombie. Ia tetap menggenggamnya. Nayeon terlihat sedang menguping di balik pintu. Lalu Unjo kemudian memarahi San karena menuduh Namra zombie. Tapi San menjelaskan Guinam telah tergigit zombie waktu itu. Di lain scene, Mijin mengobati si gendut yang sedang terluka di perutnya. Si gendut terus menangis karena ia takut mati. Namra kemudian mulai berubah dan matanya pun mulai rabun. San pun yang melihat itu langsung memukulnya, akan tetapi Hyuk melindunginya dari pukulan. Guinam kembali ke bentuk semula walaupun badannya sudah patah tulang. Kemudian Namra tangannya dipegang oleh Hyunjo, kemudian tangannya masih hangat.
Sedangkan jika zombie, pasti tangannya dingin seperti Ishak dulu. Namra mengatakan ingin sekali meminum darah, akan tetapi ia melawannya. Lalu Hyuk pun memutuskan untuk mengikat tangannya agar Namra tidak kabur kemana-mana. Shin beralih ke detektif dan polisi muda yang membawa bayi ke tempat yang aman. Kemudian polisi muda dipaksa ikut. Ketika naik motor, datanglah seorang bocil yang dikejar-kejar zombie. Alhasil mereka kembali membatalkan niatnya dan masuk kembali ke toko. Sudah ada bayi, sekarang tambah lagi bocil, makin kewalahanlah mereka. Lalu anak kecil itu melihat ibunya yang menjadi zombie, kemudian Pak Detektif pun menghiburnya. Beralih ke ruangan musik lagi, Hyuk pun masih di sebelah Namra untuk menjaganya. Sedangkan mereka yang sudah berhari-hari tidak makan dan minum mulai terasa kehausan dan kelaparan. Di balik pintu perlengkapan banyak makanan dan minuman, akan tetapi Nayeon tidak memberitahu sama sekali. Daesun yang mempunyai insting penciuman makanannya pun mencoba untuk mengecek ruangan perlengkapan musik, namun Nayeon menguncinya dari dalam, sehingga tidak bisa masuk. Kemudian Shin berganti ke ayah Unjo yang pergi dengan menaiki tembok karantina, kemudian naiklah ayahnya. Unjo ini tidak mau mengajak anak buahnya karena sangat berbahaya. Padahal anak buahnya sudah meminta tali untuk agar dia bisa naik. Kemudian ayah Unjo pun pergi sendirian. Ketika ingin ke pintu keluar, ayah dari Unjo ini pun ketahuan dengan petugas di sana. Terpaksa ayah Unjo menghajar penjaga tersebut dan lari sambil ditembaki peluru. Di ruang musik, seorang siswi menemukan kamera. Dia pun membuat video dirinya yang berpesan jika ia meninggal berharap ada yang menemukan video ini. Kemudian para murid pun mengikutinya, berpesan salam perpisahan. Tapi saat giliran Daesu gendut, dia malah berpesan menyanyikan lagu tentang makanan. Kemudian 하는 건 트랜스 지방. 엄마, Unjo berpesan jika ayahnya dulu pernah berkata akan menyelamatkan Unjo dimanapun berada. Di scene lain, ayahnya Unjo pun lari dari kejaran petugas keamanan. Sayangnya ayah Unjo pun harus terkena tembakan di perutnya. Lalu Unjo mengatakan dia menyayangi ayahnya. 면 좋겠어. 진짜 사랑해. 한다고 그러더만 니네 부대도 갈 거. Di awal scene ini terlihat pasukan khusus dari tentara Korea telah bersiap untuk melancarkan operasinya. Salah satu dari tentara menelpon ibunya terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa akan pergi bermain dulu, padahal dia sedang bertugas untuk membunuh zombie. Mungkin ia akan tidak kembali ke rumahnya selamanya. 쪽은 안전합니다. Kemudian ada seseorang yang terkena gigitan zombie. Beberapa militer kemudian mengurungnya agar tidak berontak. Kemudian diperlihatkan rekaman Pak Lee mengatakan bahwa di dalam sel tubuh manusia ada sel darah putih yang sebagai obat untuk melawan virus tersebut. Beberapa orang terkena zombie pun masih bisa mengendalikan dirinya. Lalu ayah Unju yang diperlihatkan selamat, ia bernama Sonju. Ia berhasil kabur dari kejaran para petugas keamanan. Lalu kembali ke SMA Yusan di ruang musik, Unjo yang memberikan kameranya ke Hyuk dan Namra untuk memberikan pesan terakhir di kamera tersebut. Kemudian Namra pun mengatakan kenapa Hyuk rela berkorban deminya untuk melindungi dirinya. Padahal Namra ingin menggigit Hyuk, tapi saat itu Namra mendengar suara Hyuk dan menyadarkannya. Kemudian Hyuk mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Namra. Namun karena Namra ini anak orang kaya dan terpintar di sekolah, Hyuk pun kena mental saat mendekatinya. Karena saat kelas 10, Hyuk adalah anak yang berandalan. Namra pun mulai merekam dirinya dan dia berkata juga telah menyukai Hyuk. Hyuk pun kaget dirinya disukai oleh Namra. Scene berganti pada wanita yang sering dibully dan ketika digigit zombie ia tidak berubah menjadi zombie. Siswi ini heran, dia memiliki pendengaran yang kuat hingga mendengar pergerakan ikan yang berenang. Bahkan otaknya berpikir lebih kuat. Kemudian saat siswi ini masuk ruangan dan bertemu seorang guru,
Pak guru ini melihat siswi ini yang bernama Eugene ini terasa aneh dan seperti zombie. Yuji yang melihat ikan hidup langsung memakannya. Kemudian Pak guru mengambil termos air, kemudian memukul kepala Yuji ini dengan termos. Akan tetapi Yuji ini tidak mengalami kesakitan sedikit pun. Ia malah lanjut memakan ikan. Kemudian Pak guru pun mencoba menusuk Yuji. Yuji yang marah kemudian menggigit Pak guru dan memakan semua organ gurunya sendiri ini. Di lain scene, Namra mendengar sesuatu dari kejauhan. Di sini indera pendengaran Namra pun juga mengalami hal yang aneh. Ia bisa mendengar dari jarak yang jauh. Di sini Namra mendengar suara Yuji yang muntah akibat memakan organ gurunya. Namra pun bertanya pada teman-temannya, apakah kalian mendengar sesuatu? Akan tetapi teman-temannya tidak mendengar apapun. Lalu Namra juga mendengar napas temannya berswiter pink. Ia terlihat seperti ketakutan. Lalu mendengar temannya yang bermain kuku, serta mendengar Daesu yang perutnya kelaparan. Namra pun heran dengan keanehan dirinya. Guinam yang terjatuh dari gedung ternyata masih hidup. Ia juga mendengar seseorang yang sedang bersembunyi di bawah mobil. Ternyata itu adalah bos geng dari Guinam. Bosnya pun bertanya kepada Guinam, kenapa dengan matamu? Namun Guinam diam saja. Kemudian bosnya menyuruh Guinam untuk mengambil mobil yang ada di sana. Kemudian Guinam yang kesal sering diperintah olehnya, Guinam pun menarik bosnya keluar dari bawah mobil dan mematahkan tangan bosnya tersebut, serta membiarkan bosnya mati dimakan oleh zombie. 알았어? 살려줘. 나좀 제발 살려줘. Kemudian Guinam bilang dia akan mencopot matanya San. Unjo pun berencana untuk membuat sekat di kelas tersebut untuk memancing perhatian zombie datang, sedangkan mereka akan lari lewat pintu belakang. Seorang siswa yaitu Jimin pun menyetujui rencana Unjo. Unjo pun menemui Namra dan ia percaya bahwa Namra baik-baik saja dan bergabung bersama kita. Diperlihatkan Soju atau ayah dari Unjo yang selesai mengobati perutnya yang terkena peluru. Soju berencana mengambil senjata di ruang darurat. Lalu zombie berusaha masuk ke tempat Soju. Akhirnya Soju berhasil masuk dan mengambil senjata. Kemudian menembak para zombie yang mendekatinya. Setelah itu Soju pun langsung pergi. Lalu Unjo dan kawan-kawan sedang bersiap untuk memancing perhatian zombie dengan menyusun semua meja. Terlihat Hyuk dan Namra yang ikut membantu. Di lain scene, Hari dan Mijin berencana untuk pindah tempat lagi yang lebih aman dengan membawa si gendut yang luka di perutnya. Mereka pun membuat tandu buatan untuk mengangkat si gendut. Mulailah mereka berjalan ke luar ruangan. Akan tetapi karena si gendut yang berat, tandu tersebut pun jatuh dan terpaksa mereka kembali ke ruangan tadi lagi dengan menarik si gendut. Saat di luar ruangan, si gendut berkata, lebih baik tinggalkan saja aku. Tapi Mijin tidak mau melakukannya. Si gendut bilang jika mereka tetap membawa dirinya maka mereka akan kesusahan berjalan. Beralih ke detektif dan polisi muda, Detektif Ji dan polisi Hochul. J mengatakan kita harus pergi dari sini. Kemudian Chol bilang lebih baik kita berada di sini. Namun J memaksanya untuk pergi. Mereka bergegas pergi ke pengungsian untuk mengantarkan bayi dan bocil ke tempat aman. Di atas atap ada seorang yang meminta bantuan untuk menolongnya. Orang itu ternyata yang melakukan live stream tempo hari. Tapi Ochol bilang bahwa motornya nggak muat untuk naik lagi. Namun J tetap memaksa dan menyelamatkan pria itu. Ochol yang kesal pun langsung ngegas motornya sendiri dan meninggalkan J dan pria itu. Kemudian di SMA Yusan, mereka sudah membuat sekat. Kemudian Hyuk dan San membuka pintu kelas dan memasukkan zombie. Sebelum membuka pintu, Hyuk mengatakan ke San bahwa dirinya menyukai Namra, jadi San tidak perlu khawatir jika dirinya tak akan merebut Unjo. Kau pun sebagai pria harus gentleman untuk merebut hatinya Unjo. Lalu pintu masuk pun dibuka, musik pun mulai diputar. Ternyata yang masuk zombinya lebih dari yang mereka duga. Jumlahnya pun begitu banyak, sekatnya pun sudah mulai roboh karena mereka tidak kuat lagi untuk menahannya.
Lalu di markas militer, yaitu Jenderal Jin menyuruh menghubungi orang tua anggotanya yang telah menjadi zombie sebab akan dijadikan eksperimen untuk para anggotanya yang menjadi zombie. Padahal kondisi darurat tak perlu meminta izin ke orang tuanya, akan tetapi Jenderal Jin tetap akan menghubunginya. Kemudian dilaporkan di ruang karantina terjadi keributan dan kaburnya orang dari ruang karantina. Kemudian Jenderal Jin menemui ibu petinggi Yosan. Jenderal Jin memperingatkan untuk tidak melakukan keributan dan tetap menaati peraturan di sini. Lalu ibu ini mengatakan seorang yang kabur yaitu adalah Soju. Soju telah kabur dan menuju SMA Yosan. Kemudian Jenderal Jin memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke SMA Yosan. Lalu kembali ke kelas, Wujin mengatakan zombie di lorong sekolah sudah tidak ada. Mereka pun bergegas ke atap sekolah. Di atas sekolah pun ada satu pria di atap. Ketika itu, ia mendengar ada seperti orang yang ingin membuka pintu, namun dia mengira itu adalah zombie yang ingin masuk ke atas. Padahal mereka itu adalah Unjo dan kawan-kawan. Kemudian para zombie pun mulai naik ke atas sekolah. San dan Hyuk pun menghajar zombie yang ingin naik. Kemudian helikopter penjemput sudah tiba. Di lain scene, Guindam pun berjalan menuju atap untuk mencari San. Lalu militer pun bertanya Wujin, di mana temanmu yang lain? Namun Wujin menjawab semua sudah menjadi zombie. Kemudian scene berganti dengan Guinam yang berjalan ke atas dengan mata yang penuh amarah. Tersenyumlah Guinam setelah bertemu dengan San dengan mata penuh amarah. Kemudian Yuji melihat orang-orang yang membulinya di sekolah yang sudah menjadi zombie. Setelah itu Yuji pun berencana membakar sekolah Yosan karena sekolah ini sudah busuk. Wuji yang sedang berbincang dengan tentara pun meyakinkan pihak militer bahwa tidak ada lagi orang di dalam, semua adalah zombie. Guinam kemudian ingin mencokel mata San, akan tetapi dihalau oleh Namra. Terjatuhlah si Guinam. Kemudian, karena lantai bawah kebakaran membuat semua pintu otomatis terbuka, dan pintu atap sekolah pun terbuka. Ketika mereka semua sudah naik, ternyata helikopter penjemput sudah pergi. Mereka pun mencoba berteriak sekuat tenaga, tetapi tetap saja tidak terdengar. Kemudian suara pintu atas terdengar, ada seseorang memukulinya. Ternyata itu adalah Guinam yang ingin masuk ke atas. Kemudian Yuji yang wanita tidak berubah menjadi zombie, menaiki sepeda dan menuju ke sebuah kota. Hyuk mengatakan padahal dia sudah menjatuhkan Guinam dari lantai 4, kenapa dia masih bisa hidup. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Guinam. Lalu kembali ke Hari dan Mijin, ia berencana untuk naik ke atap sekolah. Pria poni pun mengatakan ada tangga menuju atap sekolah. Tangga itu pun berada di luar ruangan. Karena mendengar itu, Mijin pun ingin menghajar si poni karena sudah tahu si gendut tidak bisa naik, malah disuruh naik tangga. Kemudian murid di atap berencana untuk membuat tanda SOS untuk memberi sinyal bahwa ada seseorang di atas atap. Kemudian diperlihatkan Pak Soju yang telah mendekati sekolah SMA Yosan. Shin beralih ke detektif. Ia menanyakan ke pria itu kenapa ia bisa di sini. Kemudian pria itu menjawab, Pak, saya lagi live stream. Cari cuan, Pak, biasa. Lalu detektif itu mengatakan bodoh dan memukul kepalanya. Tiba-tiba Hojol membawa bus untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka naik ke atas atap bus dan berangkatlah mereka. Kembali ke atap gedung. Murid mencoba untuk membuat api dari sebuah kayu dengan memutar-mutar kayu. Setelah berjam-jam memutar kayu terus, tiba-tiba Namra mengatakan ia punya sebuah korek api. Mereka kaget, kenapa nggak dari tadi ngomongnya? Saat mengendari bus, tiba-tiba Yuji sedang bersepeda tertabrak busnya Hojol. Kemudian terlemparlah si Yuji. Kemudian detektif turun dan memeriksa Wuji. Kemudian sebelum turun, ia mengatakan kepada Hojol, aku akan membunuhmu terlebih dahulu jika aku menjadi zombie. Dasar bodoh. Lalu detektif memeriksa Wuji. Ternyata Wuji terlihat tidak terluka sama sekali. Padahal dia tertabrak bus begitu kencang. Lalu pihak militer pun datang yang sedang kontrol. Scene berganti kepada Hari dan Mijin. Di sini Mijin sedang diajari memanah oleh Hari. Kemudian Hari teringat kisah gagalnya saat perlombaan memanah. Sehingga ia tak akan bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada prestasi dan nilai sekolahnya pun yang buruk. Lalu Mijin mengatakan jika sekarang kita mati maka tidak ada lagi kuliah.
Yang terpenting adalah bisa selamat. Kemudian Hari pun tersenyum. Di atas atap, mereka semua berhasil menyalakan api unggun dan menghangatkan badan. Kemudian Daisu pun disuruh menyanyi karena dia adalah anggota paduan suara. Menyanyilah Daisu ini. Walaupun badannya besar, tapi suaranya merdu. Kemudian Shin berganti ke Nayan. Ia kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat di sekitar ruangan. Dia melihat ada kamera. Diambillah kameranya. Kemudian ia menonton video teman-temannya yang memberikan pesan-pesan. Dirinya terhibur. Ketika itu, ia mempersiapkan bawaan makanan untuk teman-temannya. Ia bergegas menyusul teman-temannya ke atap. Kemudian saat menonton video temannya ketika itu, San sedang berpesan kepada ibunya untuk memberitahu pada nenek Gyusu bahwa Gyusu sudah mati. Terungkaplah bahwa Gyusu ternyata tinggal bersama neneknya. San pun memberitahu ibunya, ia ingin membantu ibunya bekerja dan membiayai kehidupan sekolahnya. Ketika itu, Nayeon pun yang orang kaya menyadari bahwa dia telah salah dan berpikir tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang layak. Tak seperti dirinya orang kaya, ia pun merasa bersalah selama ini. Di atas atap, mereka menceritakan rahasia tentang masing-masing dan bercerita tentang unek-uneknya. Beberapa murid mengatakan dia tidak menyukai Namra karena Namra ini orangnya yang cuek dan tidak pernah bergaul dengan murid lainnya. Tapi Namra mengatakan bahwa dirinya tidak pede jika berteman dengan mereka karena pemalu. Kembali ke Nayeon, lalu Nayeon mengingat tentang Bupak yang saat itu ia menyelamatkan dirinya dari kejaran zombie dan berpesan kepadanya untuk meminta maaf ke teman-temannya. Kemudian Nayeon sadar dan harus meminta maaf ke teman-temannya dan membawakan makanan dan minuman untuk mereka semua. Di atas sekolah, mereka pun pasrah dan tidak ada kesempatan lain hanya menunggu bantuan datang saja. Kembali ke Nayeon. Nayeon yang ingin keluar, sialnya ia bertemu dengan Guinam. Dan Guinam menanyakan Nayeon, mau kemana kamu? Nayeon yang terlihat membawa makanan untuk teman-temannya langsung dibunuh oleh Guinam dengan menggigitnya di leher sampai darahnya muncrat. 나도. Kemudian di atas sekolah, sekarang giliran San yang berbicara. Dia mengatakan bahwa ia menyukai seseorang secara diam-diam. Lalu Unjo, yang sahabatnya, San terkejut mendengarnya. Lalu Unjo pun bertanya, siapa itu? Lalu San menjawab, Unjo lah yang ia sukai. Lalu Unjo pun tertawa karena si San ini sedang bercanda. Tapi di sini San benar-benar serius bahwa ia benar-benar suka dengan Unjo sejak dulu. Lalu Unjo pun kaget mendengar itu, langsung memisahkan diri dari teman-temannya. Lalu San pun mendekatinya dan meminta maaf. Dan mengatakan, Unjo tak perlu menyukai aku, cukup kita sahabat juga gak apa-apa, kata San. Dan hanya menyatakan perasaannya selama ini saja. Di lain scene, Guinam yang sudah membunuh Nayeon kemudian menaiki pipa air untuk bergerak ke atas atap. Unjo pun mengatakan bahwa ia menganggap San sebagai sahabat tidak lebih, karena mereka sudah sahabatan sejak kecil. 좋았던 적 없어? 나 혼자 있고 싶은데. Ketika Unjo sedang menangis di pojokan, ketika ia melihat ke atas, tiba-tiba Guinam berhasil memanjat ke atap sekolah. Kemudian Guinam langsung berlari ke arah San, langsung bergerak mengincar matanya si San, dan akan mencongkel matanya si San ini. Kemudian Hyuk menyerang Guinam untuk menyelamatkan San dari Guinam. Namun karena Guinam ini adalah zombie, membuat Hyuk terlempar jatuh. Kemudian Guinam bertanya, apa kalian tidak mengenaliku? Kemudian San mengatakan, Guinam hanya seorang bawahan dan murid biasa yang hanya ikut-ikutan menjadi berandalan saja. Dia pun kemudian setelah mendengarnya langsung marah dan mengatakan akan mencongkel matanya dari San. Kemudian perkelahian dimulai, mereka tak mampu mengagalkan kekuatan Guinam dalam wujud zombinya.
맡아봐. 꺼져. Namra yang badannya juga terinfeksi zombie langsung menghajar Guindam dan menjatuhkan dari atap gedung. Guindam pun terjatuh dari atas gedung untuk kedua kalinya. Walaupun terjatuh dari ketinggian, tapi Guindam masih hidup dan tubuhnya kembali ke semula. Di markas militer, seorang ilmuwan memberitahu bahwa virus ini jenisnya baru. Kemudian datang anak buahnya mengatakan bahwa ada seorang detektif yang mengetahui jenis virus tersebut. Lalu diinterogasilah detektif ini dan mengatakan ada seorang guru di SMA Hyosan yang mengetahui virus tersebut dan antivirusnya berada di laptop ruangan sains Hyosan. Kemudian Yuji bertemu kembali dengan teman prianya yang sering dibully, berada di pengungsian. Dan Yuji pun mengatakan ia senang sudah membakar sekolah dan ia merasa lapar. Kemudian pria ini memberikan nasi kotaknya. Akan tetapi Yuji mengatakan ia hanya memakan dirimu. Kembali ke atap SMA, Namra kemudian mengungkapkan perasaannya, ia senang bisa berkumpul dengan kalian. Namra pun mengatakan tak akan melupakan kalian semua. Kemudian Namra mendengar sesuatu, tapi temannya tak mendengar apapun. Tiba-tiba helikopter datang ke arahnya, kemudian mereka semua melambaikan tangannya ke helikopter tersebut, dan turunlah para tentara dari helikopter tersebut, dan menyuruh mereka semua untuk tiarap. Kemudian mereka disuruh menunggu di sini. Tentara akan menyelesaikan sebuah misi terlebih dahulu. Militer ini akan berencana mengambil laptop yang berada di ruang sains dan menyuruh mereka semua terharap tenang. Hari dan Jimin melihat helikopter di atas atap dan mereka merasa heran kenapa ada suara tembakan juga. Kemudian para pasukan tentara ini membantai zombie yang berdatangan dan merangsak masuk ke ruang sains. Setelah sampai di ruang sains, militer ini mengcopy file yang ada di laptop tersebut. Dan setelah selesai, mereka bergegas kembali ke markas militer dengan membawa filenya. Kemudian di markas militer mendapat info bahwa terjadi kerusuhan di pengungsian. Terlihat di situ Wuji sedang memakan teman prianya itu. Yuji ini terpapar virus zombie, akan tetapi tidak menunjukkan gejala seperti zombie. Pihak militer pun menyimpulkan bahwa manusia yang terpapar tidak bisa dibedakan. Kemudian Jenderal Jin menyuruh anak buahnya tidak membawa murid di atas gedung ke tempat pengungsian karena membahayakan warga pengungsian. Yang sudah naik ke helikopter pun kemudian diturunkan. Para murid pun merasa heran dengan para militer yang tidak membawanya pergi. Dan pasukan khusus pun kembali ke markas lagi. 아저씨 저 내려가요. 야 뭐야? 몰라. 이거 왜요? 이거 왜 풀어? 그래요? 다시 올려주세요 아저씨. 제발 다시 올린다고요. 나 좀 데려가 달라고. 뭐해? 발포해. 발포팀 헬기로 이동 실시. 쏘라고. 몇 명이라도 데려가 주시면 안 돼요? 쏘아 이 새끼야 쏘라고. Terlihat Hari dan Miji yang sedang berjalan melihat helikopter. Akan tetapi helikopter yang menyala lampunya diikuti oleh para zombie. Parahnya helikopter itu berjalan melintasi kepala Hari dan kawan-kawan, sehingga zombie itu pun mengikuti ke arahnya. Lalu para murid di atas gedung pun mulai putus asa, tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena pihak militer pun tak mau membantunya. Kemudian di ruang interogasi, ibu petinggi Hyosan ditanya tentang kaburnya Soju. Soju ketika di Hyosan, ia menyelamatkan para dewan guru di sana dibandingkan dengan anaknya sendiri. Karena itu, ia sekarang kembali ke SMA Hyosan untuk menyelamatkan anaknya. Karena naluri seorang ayah yang tidak bisa ditahan dan dirinya pun akan bertanggung jawab terhadapnya. Beralih ke Pak Soju, ia berada di tengah kota dengan membawa senjata. Lalu ada seorang pria yang meminta tolong untuk menyelamatkan istrinya dan terjebak di dalam mobil. Karena tidak ada waktu lagi, terpaksa Pak Soju pun meninggalkannya.
Kemudian Yoji pun yang telah diperiksa menunjukkan ia positif dan negatif. Dan kemungkinan Yosan pun terinfeksi tanpa adanya gejala. Sama seperti Yoji ini. Kemudian pihak militer memisahkan warga Yosan dan warga non-Yosan. Kemudian di tempat karantina, guru-guru Yosan pun dipindahkan ke ruangan khusus. Dengan keadaan tangan terikat, mereka pun tak mengerti dengan semua ini. Lalu di SMA Yosan terjadi hujan, mereka pun senang. Mereka minum dari air hujan tersebut. Mereka sudah berhari-hari tidak minum. Di lain scene, Guindam yang kesakitan ketika terdengar suara petir. Kemudian San memiliki rencana untuk kabur ke atas bukit yang berhubungan dengan kota lain. Sebab ketika sedang turun hujan, para zombie tidak akan mengejarnya. Karena indera penciumannya pun terganggu. Hal ini sama seperti Namra merasakan. Mereka pun bergegas dengan berjalan secara perlahan-lahan menuruni tangga. Keadaan sekitar masih terlihat tenang. Saat di bawah, San terkejut dengan keadaan ibunya yang telah berubah menjadi zombie. Aduh, sedih lur. Terlihat Daesu memukul zombie ibunya San, karena zombie ini ingin menyerang mereka semua. Daesu pun yang belum tahu bahwa itu adalah ibunya San, kemudian tetap memukul zombie tersebut. Kemudian San berteriak, "Hentikan!" Dan San pun yang emosi langsung memukuli Daesun hingga kesakitan. Datanglah Hyuk yang memisahkan dan menyuruhnya bergegas untuk pergi karena tidak ada waktu lagi. Kemudian mereka berangkatlah ke arah bukit. Kemudian San pun ditarik oleh Unjo. Ketika sedang ditarik, San pun teringat masa-masa bersama ibunya ketika ia masih berjualan bersama ibunya untuk menghidupi kehidupan hidupnya. Kemudian Hari dan Mijin pun terlihat dengan membawa si gendut yang tidak bisa berjalan. Lalu Unjo dan kawan-kawan sedang berlari. Jaket pink pun tiba-tiba terjatuh dan terpeleset. Kemudian Jimin yang melihat zombie datang, ia langsung meninggalkannya. Untunglah datangnya Wujin yang menyelamatkan siswi jaket pink tersebut. Terlihat Hari pun yang sedang memanahi zombie bertubi-tubi. Lalu Jimin yang sedang berlari dikejar zombie. Akhirnya mereka semua sampai di gedung olahraga. Namra yang mencium bau zombie menyuruh mereka semua untuk pergi. Dan datanglah zombie yang begitu banyak. Kemudian si gendut yang merasa beban, ia pun mengorbankan tubuhnya untuk menghambat para zombie itu. Lalu temannya dari Hari, ia terpisah dari Hari dan dia harus berlari ke arah yang lain. Akhirnya mereka berlindung di ruang olahraga. Kemudian Daesu yang meminta maaf kepada San karena ia tidak tahu telah memukul ibunya. Dan San pun ditenangkan oleh Unjo dan memeluknya. Ia pun harus tetap semangat. Kemudian beralihlah ke Jingmin yang terpisah oleh temannya. Jingmin pun sudah pasrah, akhirnya ia digigit oleh zombie. Dan berubahlah Jingmin menjadi zombie. Scene berganti ke markas militer. Di sana Jenderal Jin melihat rekaman Pak Lee dengan menjelaskan tidak ada obat untuk virus ini. Jalan satu-satunya adalah dengan cara membakar inang yang terpapar virus, yang artinya harus membakar semua manusia yang terinfeksi oleh virus tersebut. Jenderal Jin pun kemudian memerintahkan untuk menghentikan operasi di Yusan dan memblokade semua perbatasan Yusan. Tidak ada yang boleh melewati perbatasan Yusan. Lalu ayah Unjo, yaitu Pak Sonju, sedang di tokonya San untuk mengambil beberapa barang. Lalu pagi hari pun tiba, mereka semua tertidur hingga pagi, kecuali San yang tidak bisa tidur karena memikirkan ibunya yang telah menjadi zombie. Unjo pun melihat San yang tidak tidur semalaman menanyakan, akan tetapi San menjawab gimana bisa tidur jika ibunya sudah menjadi zombie. Kemudian Unjo pun bilang, nanti kita akan bicarakan lagi ya. Kemudian Shin diperlihatkan Pak Soju sedang mengikatkan tali di pohon untuk memberi sebuah tanda. Kemudian setelah pagi mereka kembali menyusun rencana lagi untuk keluar. Lalu Wujin bertanya kepada kakaknya soal perlombaan waktu itu. Lalu hari yang kakaknya Wujin pun menjawab ia berhasil lolos. Lalu kenapa kau balik lagi jika kamu berhasil lolos? Lalu Jimin pun menyanggah jika Hari pulang ke sekolah untuk mencari Wujin, untuk mengabarkan Wujin. Namun Hari malah terjebak di sekolah Yusan. Kemudian Daesu datang dan mengatakan bahwa dia suka dengan Hari. Daesu menyukai Hari ketika pertama masuk ke SMA Yosan. Dan bersoraklah ketika itu sedang bertanding.
Kemudian semua terdiam dan Hari berdiri dan memegang tangan Daesu. Kemudian Hari malah memukuli Daesu. Beralih ke Guindam, ia kembali belum menyerah dan mencari Sun dengan memanjat kembali gedung sekolah. Namun ia tidak menemukan satu orang pun. Lalu di ruang olahraga, Ryuk mempunyai rencana untuk membuat lingkaran dengan troli bola di situ. Mereka kembali berdebat dengan perbedaan cara membuat lingkaran. Di sini Namra yang sebagai ketua kelas pun harus memutuskan rencana apa yang dipilih. Kemudian Namra membuat vote kepada mereka. Yang paling banyak maka rencana yang akan dia gunakan. Ternyata vote lebih banyak kepada Chongyong. Namun apabila idenya gagal, dia harus bertanggung jawab, kata teman-temannya. Lalu di markas militer, para ilmuwan menyimpulkan bahwa virus ini menggerakkan inangnya di bagian otak. Kesimpulan, zombie ini adalah manusia yang sudah mati. Lalu Jenderal Jin menyuruh anak buahnya ke wilayah Yongdong, yaitu perbatasan Yosan. Lalu kembali lagi di SMA Yosan, ketika mereka sedang mencari sesuatu, tiba-tiba dia menemukan sebuah coklat. Lalu dibagilah sama rata coklat itu. Akan tetapi Daesu makannya paling banyak. Kemudian mereka bergegas kepada rencananya. Di sini Sun sangat perhatian terhadap si Unjo ini. Dan misi pun dimulai. Mereka keluar dengan tameng buatannya, dengan disusul zombie yang mendekat. Di sisi lain, Guinam mencium bau Sun di tempat lain. Tak lama, Guinam pun langsung loncat dari gedung. Chuyong pun mengorbankan dirinya untuk memancing zombie mengikutinya, karena ia berpikir ini semua adalah idenya. Kali ini mereka harus kehilangan orang lagi. Lalu scene di markas militer. Mereka sedang melakukan pemaparan tentang jumlah orang yang telah terinfeksi zombie. Virus ini mulai menyebar di beberapa wilayah Yosan. Di lain scene, Yuji berhasil lepas dari ikatannya. Lalu komandan pun berencana ingin meledakkan kota Yosan. Anak buahnya pun berkata masih banyak orang yang belum terinfeksi di sana. Lalu Pak Soju yang berjalan sendirian mulai masuk ke Yosan. Ia pun harus dikejar oleh zombie pegawai bangunan. Lalu scene di gedung olahraga terlihat mereka sudah sampai di pintu keluar dan akan membuka pintu tersebut. Akan tetapi pintu itu terkunci dari luar. Sementara itu Guinam semakin merasakan bahwa Sun ada di dekat situ. Ketika Unjo ingin mendobrak pintu, bersamaan ayahnya yang sedang membuka pintu. Soju yang bertemu dengan anaknya langsung memeluknya. Kemudian ayahnya Unjo pun bergegas untuk membawa mereka ke tempat pengungsian dan akan menunjukkan jalannya. Lalu Guinam yang melihat temannya dari Hari sedang nongkrong. Pria itu mencium baunya seperti Sun, akan tetapi pria ini mengatakan ia tidak terkenal dengan Sun. Lalu Guinam memaksanya untuk mengaku.
Beralih ke Pak Soju. Mereka yang masih kangen-kangenan saling memandang dan berkata tidak menyangka Pak Soju bertemu dengan San juga. Kemudian ia menuju ke perbatasan Yosan dengan dikejar para zombie. Sialnya mereka harus terjebak di lapangan tenis dengan dikelilingi oleh para zombie. 조수야, 야 어떡해? 야 어떡해? 아빠 어디가? Kemudian Pak Soju menyuruh mereka semua untuk pergi. Pak Soju pun menyalakan fire dan mengorbankan dirinya lalu mengunci lapangan tenis. Hal ini dilakukan Soju untuk mencegah zombie mengejar mereka. Kemudian mereka tiba di sebuah gedung kosong dan menaiki gedung tersebut. Lalu mereka berlindung di balik jendela gedung tersebut. Terlihat zombie yang kehilangan mereka. Di sini terlihat Unjo yang merasa sedih atas kematian ayahnya yang menjadi zombie. Lalu San pun memeluknya dengan erat. Shin beralih ke Guinam yang memukul habis-habisan pria itu dan menggigitnya karena tidak memberitahu di mana San. Kemudian pria itu yang masih hidup pun memanah Guindam, namun panahnya tidak tepat sasaran. Dan dia pun harus berubah jadi zombie. Lalu kembali ke Unjo dan kawan-kawan. Hari pun berencana untuk mengecek ruangan dengan mengajak Mijin untuk menemaninya. Dan mereka pun berpencar untuk mengeceknya. Di sini Unjo pun yang sedih sangat putus asa dan tidak ingin hidup lagi. Tapi San mengatakan kita akan membicarakannya suatu hari nanti. Terlihat Guinam yang masih mencari San, ia pun mengikuti bau dari San yang menuju ke arah sana. Markas militer menguji dengan sebuah suara dan Yuji pun kesakitan ketika mendengarnya. Lalu Jenderal Jin punya rencana untuk meledakkan Yosan dan drone suara pun akan disebarkan di sana. Para zombie pun akan dikumpulkan dalam satu titik. Namra yang sudah merasa lapar dan insting memakan orangnya pun ingin memakan Hyuk. Akan tetapi Namra yang sudah cinta ke Hyuk ia menahan dirinya dengan menggigit tangannya. Hyuk pun mengatakan jika ia ingin memakannya maka Namra boleh menggigitnya. Kemudian Hari dan Mijin kembali dan ia melihat sebuah tempat, akan tetapi ia tidak bisa jalan dengan melompat karena banyak baja di situ. Mijin pun menyarankan untuk menunggu hujan. Akan tetapi cuaca yang cerah tak mungkin turun hujan. Kemudian Namra mendengar sebuah suara lagi. Ternyata itu adalah sebuah pesawat militer yang akan meledakkan Yosan dengan rudal. Mereka semua kaget mendengar perkataan Namra. Diikuti drone suara yang memancing untuk zombie mengikuti suaranya. Lalu zombie ini akan dikumpulkan di suatu tempat. Lalu tiba-tiba Guinam menemukan mereka kembali dan kini Guinam kembali berkelahi dengan San. Dan ia akan mencongkel matanya. Lalu Guinam pun terlebih dahulu menggigit lengan San, berharap ia akan menjadi zombie. Tapi setelah menggigit, Guinam pun harus jatuh ke lantai bawah untuk ketiga kalinya. Lalu di markas militer, Jenderal Jin sudah memberi komando untuk segera menghancurkan Hyosan. Lalu Shin berganti ke San yang telah tergigit. Kemudian San pun berencana akan memancing zombie untuk mengikutinya karena tidak ada harapan lagi untuk hidup. Lalu Unjo pun melarangnya, tapi San pun tetap kukuh untuk mengorbankan dirinya, karena sebentar lagi pun kota Hyosan akan diledakkan. Mereka pun suruh pergi. Lalu San pun sebelum pergi ia memeluk Yunjo dengan erat. Kemudian dimulailah San menggiring zombie ke arahnya. Kemudian teman-temannya pun memanfaatkan kejadian itu untuk berpindah tempat. Tuh kembali sadar dan mencari San kembali.
Lalu pertarungan San dan Guinam pun terjadi, akan tetapi Guinam yang mempunyai kekuatan zombie memiliki fisik yang kuat. Terlihat dari San yang begitu kewalahan. 교장 죽인 거 들통날까봐 부탄 어쩔 수 없는 겁쟁이 지질이야. 너도 안 무서워. Lalu Guinam pun mencongkel matanya San. Terlihat San pun kesakitan dengan mata satunya yang hilang. Di markas militer diperlihatkan kota Yusan pun berhasil diledakkan dengan rudal itu. San yang melihat ledakan besar pun bergegas memeluk Guinam untuk menahan ledakan itu. Lalu Hyosan pun berhasil diledakkan. Kemudian Jenderal Jin memberikan mandatnya ke bawahannya untuk mengambil alih tugas ini. Kemudian Jenderal Jin menuju ke sebuah ruangan dan merekam dirinya jika ia melakukan keputusan yang sangat fatal. Ia mengorbankan warga Joseon yang tidak bersalah. Jenderal Jin pun mengatakan ia telah berakhir dan menelpon istrinya dan kepada anaknya mengatakan ia akan meminta maaf. Lalu Jenderal Jin bunuh diri dengan menembakkan pistol ke mulutnya. Terlihat banyak debu-debu yang berterbangan. Ini merupakan puing-puing ledakan kota Yusan. Kemudian detektif mengatakan kejamnya militer terhadap orang-orang di sana. Diperlihatkan murid SMA Yosan yang berhasil selamat. Kemudian Unjo pun tidak pergi karena ia ingin memastikan San telah tewas atau belum. Kemudian teman-temannya pun mengikuti Unjo untuk balik lagi ke sana. Unjo pun tiba di tempat San berada, akan tetapi Namra berkata ia tidak mencium bau apapun, karena jika ada seseorang pasti ia akan mencium bau itu. Lalu Namra memeluk Unjo dan mengatakannya, "Sabar ya," lalu mengajaknya untuk pergi. Namra pun mengatakan ini semua adalah salahnya, tapi Unjo mengatakan ini bukan salah siapa-siapa. Lalu Mijin di sini menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di pegunungan ini. Lalu mereka melihat ada sebuah tali yang diikat di sebuah pohon. Mereka pun sadar bahwa ada seseorang yang memberikan tanda itu. Kemudian mereka pun mengikutinya tali itu. Saat berjalan, Unjo melihat benda milik ayahnya. Ternyata ayahnya menjatuhkan saat tergelincir di hutan tersebut. Lalu polisi mendatangi rumah Guru Lee. Terlihat ada anak dan istrinya yang telah berubah menjadi zombie dengan kondisi terikat. Scene berganti ke para murid Yosan. Mereka heran yang melihat di sini tidak ada bangkai tubuh dari mayat zombie siapapun. Seharusnya ada mayat di sini. Lalu Namra mendengar zombie sedang berlari menuju arahnya. Daisu yang terluka menyuruh untuk meninggalkannya, tapi teman-temannya tidak mau dan memilih untuk melawan para zombie tersebut. Bertarunglah mereka melawan para zombie. 내 뒤에 있어.
Kemudian saat Hari ingin tergigit zombie, tiba-tiba adiknya melindunginya. Alhasil ia tergigit oleh zombie. Sebelum menjadi zombie, adiknya meminta kakaknya jujur untuk hasil perlombaannya, karena ia merasa kakaknya gagal dalam perlombaan. Dan Huji pun menjadi zombie. Lalu Namra pun membunuh Hujin dengan mematahkan lehernya. Kemudian saat berjalan untuk pergi, Namra merasakan dirinya ingin memakan manusia lagi. Terpaksa Namra lebih baik memilih untuk tidak ikut dengan mereka, karena ditakutkan ia akan memakan Hyuk. Hyuk yang sadar Namra tidak ada, dia pun mencari Namra dan balik lagi ke belakang dengan diikuti oleh Unjo. Ketika di sebuah tempat, mereka melihat Namra yang sedang memakan zombie. Ketika Unjo memanggilnya, Namra bilang cepat pergi. Ketika itu Namra mendatangi Unjo dan akan memakannya. Lalu Unjo pun mengatakan bahwa ia adalah temannya. Kemudian Namra pun sadar kembali dan pergi menjauhi mereka. Ketika itu Hyuk pun mencarinya, ia kehilangan jejak karena asap yang menutupi kota. Dan akhirnya mereka terpaksa pergi ke perbatasan Yosan dan diiringi dengan ingatan tentang teman-teman mereka yang mengorbankan dirinya masing-masing untuk menyelamatkan mereka. Lalu para militer pun membawa mereka ke tempat pengungsian. Di tempat pengungsian, teman ayah dari Unjo menanyakan keberadaan ayahnya. Kemudian Unjo pun memperlihatkan barang milik ayahnya, dan ia pun merasa sedih. Kemudian mereka diwawancarai satu persatu tentang kejadian di SMA Yosan. Lalu scene berganti ke 3 bulan setelah kejadian itu. Pemerintah pun sudah mencabut darurat militer dan beberapa warga sudah boleh tinggal di kota tersebut. Walaupun beberapa wilayah tidak boleh ditempati atau masih belum pulih. Terlihat Unjo yang berdiri memandangi sekitar. Lalu Unjo yang memanjat tembok pengungsian dan mengenang teman-temannya yang sudah gugur. Kemudian ketika Unjo ingin kembali ke pengungsian, ia melihat api unggun di sekolah Yosan. Pagi harinya Unjo pun memberitahu Hyuk, ia melihat api unggun di sekolah. Kemungkinan itu ada Namra di situ. Kemudian Hyuk mengajak Unjo untuk pergi ke sana. Lalu Unjo meminta Hyuk untuk merahasiakannya. Pada malam harinya, Unjo pun dan Hyuk sudah bertemu. Kemudian tiba-tiba temannya sudah berkumpul. Temannya pun ingin ikut ke sana bersama mereka. Sebelum pergi, mereka ke pohon penghormatan untuk mengenang teman-temannya yang sudah gugur. Terlihat ada api unggun dari kejauhan. Mereka pun bergegas untuk ke sana. Lalu terlihat SMA Yosan yang hancur berantakan. Saat tiba di atap, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya seseorang yang iseng mencari sensasi, atau saja YouTuber yang sedang membuat sensasi. 아니, Kemudian tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat Namra yang begitu cantik. Namra mengatakan ia tinggal di sini dengan teman-temannya. Tidak tahu maksudnya apa teman-temannya itu. Dan ia pun tidak bisa ikut dengan kalian. 보고 싶. 아니야, 괜찮아. 가자. 무슨 할 일? 애들이 있어. 너 좀비 아니야. 아니고 애들도 아니고. 나도 그래. 괴물도 아니고. 아니야. Lalu Namra loncat dari gedung sekolah. Lalu mereka pun hanya bisa terdiam. Dan film pun selesai. Dan film season 1 pun selesai.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk saya semakin semangat untuk membuat videonya. Sampai jumpa di season keduanya. Oke, see you again.